أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Masyarul muslimin dan muslimat jamaah salat subuh yang semoga selalu dalam lindungan dan penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan nikmat yang tiada terkira, yang dengan nikmat tersebut alhamdulillah kita bisa berkumpul di salah satu rumah Allah yang kita cintai ini dalam rangka menunaikan kewajiban kita sebagai hamba Allah berupa salat subuh berjamaah dan dilanjutkan dengan mendengarkan beberapa potongan-potongan ayat dan beberapa potongan-potongan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mudah-mudahan ini semua menjadi salah satu bentuk rasa syukur kita terhadap nikmat yang telah diberikan kepada kita semua. Salawat beserta salam semoga selalu tercurahkan untuk Nabi kita tercinta, untuk keluarga serta para sahabat yang selalu memperjuangkan Islam ini dengan segenap kemampuan mereka, dari harta, pikiran, bahkan nyawa sekalipun mereka korbankan untuk Islam. Mudah-mudahan kita termasuk umat beliau yang selalu meniti jalan yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang telah diwariskan kepada para sahabatnya dan kepada generasi-generasi selanjutnya. Para hadirin dan hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita yaitu pembahasan makna zikir dan doa merujuk dari kitab Hisnul Muslim, bentengnya seorang muslim, di mana pada pertemuan yang lalu kita telah membacakan beberapa hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam terkait dengan keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita akan masuk pada hadis yang berikutnya. Hadis ini menceritakan tentang keutamaan berzikir dengan membaca Al-Quran. Jadi zikir itu tidak terbatas dengan ucapan subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah. Tidak hanya terbatas pada ucapan-ucapan tersebut, tapi termasuk zikir seorang hamba tatkala dia membaca Al-Quran. Bahkan zikir yang terbaik kata para ulama adalah membaca Al-Quran. Ini adalah zikir yang terbaik, yaitu membaca Al-Quran. Baik, dalam satu hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan tentang keutamaan membaca Al-Quran, yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tirmidzi. Hadis ini disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullah. Wal hasanatu bi asyri amsalihha. Dan satu kebaikan itu dilipat gandakan lagi menjadi 10 kebaikan. La aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan, kata Rasulullah, alif lam mim yang kita baca
Aku tidak katakan itu satu huruf. Walakin akan tetapi alifun harfun, alif adalah satu huruf, lamun harfun, lam satu huruf, mimun harfun, mim satu huruf. Berarti ketika seseorang membaca satu ayat, misalnya di surah Al-Baqarah, alif lam mim, berarti dia telah membaca 3 huruf dari Al-Quran. Kalikanlah setiap huruf itu satu kebaikan, dan satu kebaikan dilipat gandakan menjadi 10. Ketika seseorang baca alif lam mim, berarti sudah berapa kebaikan atau pahala yang ia dapatkan? 30. Kita bisa bayangkan seseorang berzikir satu ayat, misal dalam surah Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim, ayat pertama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ayat kedua. Ada yang pernah menghitung pada ayat yang kedua ini? Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ada berapa huruf di sini? Ada berapa huruf? Alhamdulillah Rabbil Alamin. Ada 4 kata di situ. Coba iseng-isenglah kita hitung nih ayat yang kedua dalam surah Al-Fatihah ini. Alhamdu. Ada 5 huruf. Alif, lam, ha, mim, dal. Ada 5 huruf. Kata yang kedua, lillah. Ada berapa huruf pada kata lillah? Berapa? 3 atau 4? 4 atau 5? 4 atau 5? 5. Coba. Lillah. Lam pertama, lam kedua, lam ketiga. Ada alifnya. Lihat dalam kalimat Allah itu kan ada lafaz, ada harokat alif kecil di atasnya. Itu terhitung satu huruf. Lillah ada tasydid, di atasnya ada alif kecil berdiri. Pernah melihat tulisan itu kan ya? Alif kecil itu alif, terhitung satu huruf. Tambah ha di belakangnya. Berarti berapa total semuanya? Lam, 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 kemudian alif, kemudian diakhiri dengan ha. Ada 5. Sudah berapa huruf? 10. 10 kan ya? Kemudian Rob, ada berapa huruf di situ? 2 apa 3? 3. Ro, ba, dan ba satu lagi. Ba-nya 2 di situ. Berarti 3. Berapa total semua sudah? 13. Al-Alamin. Ada berapa huruf? Alif, lam, ain, alif lagi, lam, mim, ya, nun. Berapa? 8 huruf. 8 tambah 13. Berapa total semuanya? 21. Kali 10. Berapa? 210 pahala. Itu baru satu ayat dari surah Al-Fatihah yang kita baca. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Belum kita lanjutkan lagi. Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yaumiddin, sampai seterusnya. Makanya Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, la aqul alif lam mim harfun. Aku tidak mengatakan alif lam mim itu huruf, tapi dipisah-pisah. Alif satu huruf, lam satu huruf, mim satu huruf. Dan ini adalah hadis yang memotivasi bagi kita agar menjadikan zikir, di antara zikir kita adalah membaca Al-Quran. Baik, dalam hadis yang lain, hadis yang diriwayatkan oleh Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim, sampailah kepada sahabat Nabi yang bernama Uqbah bin Amir radhiyallahu taala anhu. Beliau berkata, Uqbah ini bercerita, kharaja Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa nahnu fis suffah. Rasul keluar dari rumah, dan ketika itu kami berada di suffah. Suffah ini adalah bagian pojok Masjid Nabawi. Jadi kalau kita anggaplah, kita gambar, inilah seluasnya Masjid Nabi dulu. Nah, bagian pojok belakang itu adalah rumah-rumah para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, tempat tinggal sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mereka hijrah dari Mekah menuju Madinah.
Mereka nggak punya rumah. Mereka tidak punya tempat tinggal. Jangankan rumah, pakaian saja hanya satu yang berada di badan mereka. Bahkan pakaian mereka itu hanya satu lembar saja. Jadi sulit bagi mereka untuk menutup seluruh tubuh mereka. Kadang ada bagian badan mereka yang masih terlihat. Kadang kalau ditarik sedikit ke atas, kelihatan kakinya sampai betisnya, bahkan sampai ke lututnya. Itulah satu lembar pakaian yang mereka pakai. Artinya sahabat yang diceritakan oleh Uqbah bin Amir ini adalah sahabat-sahabat yang sangat membutuhkan harta. Karena mereka tidak punya harta. Makanya Uqbah bin Amir menegaskan, ketika itu Rasul keluar bersama dengan kami. Kami ini termasuklah Uqbah bin Amir ini dan beberapa sahabat-sahabat Ahlus Sufa. Sekitar 70 sampai 100 sahabat ketika itu yang tidak punya rumah. Dan mereka tidak punya makanan, nggak punya minuman. Di masjid, tinggalnya di masjid. Tidak punya penghasilan. Lalu kemudian berkatalah Nabi SAW kepada mereka-mereka ini. Apa kata Nabi? Ayyukum yuhibbu an yaghduwa kulla yawmin ila Budhan au ila al-aqiq fayati minhu binaqataini qaumawaini fi ghairi ithmin wala qati'ati rahimin. Kata Nabi SAW bertanya kepada mereka, siapa di antara kalian yang suka pergi di pagi hari di setiap harinya ke Budhan atau ke Aqiq? Dua tempat ini disebut dengan wadi. Wadi itu adalah lembah yang tidak jauh dari Masjid Nabawi. Ada yang mengatakan sekitar 5 kilo, ada yang mengatakan 4 kilo daerah ini dari Masjid Nabawi. Artinya perjalanan yang tidak terlalu jauh, 4 kilo sampai 5 kilo paling setengah jam jalan kaki. Misalnya begitu. Adakah di antara kalian suka, maukah kalian, kata Nabi SAW, keluar di pagi hari, menuju salah satu dari dua tempat ini, fayati minhu binaqataini qaumawaini. Sampainya di sana, di salah satu dari dua tempat tadi, Budhan atau Aqiq tadi, pulang-pulang bawa 2 ekor onta gemuk besar, harganya mahal. Fi ghairi ismin wala qati'ati rahimin. Dia mendapatkan dua onta itu tanpa harus mendapatkan dosa. Artinya dia tidak mencuri. Orang yang datang ke sana tiba-tiba bawa 2 ekor onta pulangnya. Dia tidak mencuri, dia tidak merampok, dia tidak mengambil hak orang lain. Wala qati'ati rahimin. Dan dia mendapatkan 2 onta itu bukan dengan cara memutuskan tali silaturahmi. Bukan karena merebut harta warisan sehingga dibenci dan dimarah oleh saudara-saudaranya yang ada hubungan darah. Enggak. Dia dapatkan dengan cara yang halal. Pagi-pagi keluar, pulangnya bawa 2 onta. Bayangkan 1 onta saja. Ini ontanya onta yang besar ini. Onta yang gemuk. Makanya disebut dengan sifat ontanya qaumawaini. Qaumawaini ini adalah onta yang gemuk, yang besar. Yang kira-kira harganya adalah 500 juta. Kalau misalnya begitulah kalau kita rupiahkan. 500 juta. Jadi kalau 2 ekor 1 M. Itu setiap harinya. Pagi hari dia keluar, pulang dari sana bawa 2 ekor onta. Tentu ketika tawaran ini ditawarkan kepada sahabat-sahabat Nabi SAW yang membutuhkan harta. Kita sudah sifati sahabat yang diajak bicara oleh Rasulullah ini bukan Abu Bakar, bukan Umar, bukan Utsman, bukan Abdurrahman bin Auf. Ini sahabat-sahabat yang kaya raya ini. Yang diajak bicara oleh Rasulullah bukan sahabat-sahabat ini. Mungkin kalau diajak oleh Rasulullah berbicara adalah sahabat-sahabat yang kita sebutkan tadi, Abu Bakar, Umar, kemudian Utsman, Abdurrahman bin Auf. Mungkin bagi mereka biasa-biasa aja. Karena harta mereka lebih daripada itu. Tapi yang diajak bicara oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah sahabat-sahabat yang tidak punya harta. Bagaimana respon para sahabat ketika itu? Apa kata mereka? Ya Rasulullah, nuhibbu dzalik. Wahai Rasulullah, kami suka itu, kami mau ya Rasulullah. Qala, lihat apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Afala yaghdu ahadukum ilal masjid faya'lam
aw yaqra ayataini min kitabillahi azza wa jalla khairun lahu min naqataini wa thalathun khairun lahu min thalas wa arba'un khairun lahu min arba' wa min a'dadihinna minal ibil. Kata Nabi SAW, kalau begitu kenapa kalian tidak pergi ke masjid, kalian belajar, kalian membaca 2 ayat dari kitab Allah, maksudnya dari Al-Quran, nggak banyak. Pergi kalian ke masjid di pagi-pagi hari, lalu kemudian kalian belajar. Mungkin di situ ada kajian, mungkin di situ ada tahsin Al-Quran, mungkin di situ ada kegiatan-kegiatan berupa ibadah ke masjid. Jadi ke masjid di pagi hari. Yaqdu itu adalah waktu pagi. Yaqdu, pergi di waktu pagi. Ada namanya roha. Roha itu adalah pergi di waktu siang menjelang sore. Nah, Rasul menggunakan kalimat yaqdu, berarti perginya di waktu duha. Biasa orang-orang bekerja, biasanya kan bekerja keluar di waktu pagi hari. Kemudian Nabi SAW, kenapa kalian tidak pergi ke masjid, belajar, atau kalian baca 2 ayat dari Al-Quran. Khairun lahu min naqataini. 2 ayat yang dibaca oleh kalian itu lebih baik daripada 2 onta yang kalian bawa pulang. Bukan sama loh. Bukan sama nilai 1M tadi. Tidak. Tapi lebih baik dari 1M yang kalian bawa pulang. Dengan apa? Dengan 2 ayat yang kalian baca di masjid. Ini baru baca. Lalu kemudian Nabi SAW lanjutkan, 3 ayat yang kalian dapat baca, maka lebih baik daripada 3 onta yang kalian bawa pulang. 4 ayat yang kalian baca, lebih baik daripada 4 onta yang kalian bawa pulang. Dan seterusnya. Jumlahkan ayat yang kita bacakan, kemudian jumlahkan dengan onta yang didapatkan. Maka jumlah ayat yang dibaca lebih baik daripada jumlah onta yang semisal dengan ayat yang kita baca. Dan ini adalah hadis yang memotivasi kita untuk meluangkan waktu. Karena tidak mudah ini, waktu pagi hari, di mana seluruh manusia sibuk dengan aktivitasnya. Sulit bagi orang-orang menyempatkan waktu di waktu-waktu duha ini. Apalagi di hari-hari hari-hari dia bekerja. Hari Senin, Selasa, sampai Jumat. Inilah waktu tidak mungkin ada orang yang memiliki rutinitas yang selalu pergi ke kantor, lalu kemudian dia sempatkan diri untuk ke masjid singgah dulu, kemudian dia sholat misalnya, atau membaca beberapa ayat dari Al-Quran. Sulit kita dapatkan orang seperti itu. Tapi kan ada 2 waktu yang tersisa nih, Sabtu, Ahad, atau Sabtu dan Minggu. Inilah kesempatan kita di mana kita lihat, oh ada jadwal kaji ini waktu pagi. Amalkan hadis ini. Sengaja dia keluar di waktu pagi, jam 8, jam 9, ini masih dikatakan pagi. Keluar dia dari rumah dengan niat untuk belajar. Dia lihat sampai di masjid, belum dimulai kajian, dia baca Al-Quran. Beberapa ayat yang dia dapatkan dari bacaan Al-Qurannya tadi, karena dia menunggu kajian, 10 ayat, 20 ayat, 30 ayat. Maka 30 ayat itu lebih baik daripada dia pulang bawa 30 onta. Kalau kita ditawarkan nih, pulang-pulang sehabis kajian, kemudian diberikan 1 kunci mobil Alphard, mau atau tidak mau kita? Mau atau tidak? Gak ada yang mau? Hah? Kuncinya gak mau? Alphardnya mau? 1 kunci Alphard, tuh Alphardnya berjejer tuh di depan semua. Kemudian setiap orang yang keluar masjid, nih Pak, silakan Pak bawa pulang, silakan Pak bawa pulang. Mau atau tidak mau? Mau, tidak ada yang tidak mau. Tapi itu tidak lebih baik, karena nilainya dunia. Dia akan hangus, dia akan hancur, dia akan hilang. Makanya Rasul SAW mengatakan, lebih baik yang dia bawa pulang adalah bacaan Al-Quran 1 ayat atau 2 ayat dari masjid yang dia lakukan tadi. Itu lebih baik, karena kebaikan itu kekal akan dia bawa sampai ke negeri akhirat. Oleh karenanya ada satu hadis lain yang Nabi SAW mengkhususkan di waktu duha ini
apabila ada orang yang menyempatkan waktunya untuk beribadah kepada Allah tapi di masjid. Kan jarang kalau ada orang di waktu duha tiba-tiba datang, parkirin kendaraannya di depan, masuk ke masjid, dia beribadah. Jarang. Tapi kalau di waktu-waktu sholat yang 5 waktu, ini bukan satu hal yang biasa. Artinya ini sudah biasa kita melihat. Kalau ada di waktu-waktu sholat duhur, asar, maghrib, kendaraannya berparkiran di depan masjid, itu biasa. Tapi kalau ada orang sengaja dari rumah, nggak ada kegiatan apa-apa, tidak ada harapan apapun yang muncul pada dirinya kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala ketika dia pergi ke masjid tadi. Lalu Nabi sallallahu alaihi wasallam menceritakan dalam hadis yang lain, "Wa man kharaja ila tasbihid duha la yunsibuhu illa iyyah fa ajruhu ka ajril mu'tamir." Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa orang yang keluar di sini untuk pelaksanaan sholat duha. Kalau ini hadisnya berbeda lagi nih. Tujuannya adalah mengerjakan sholat duha. Maka kata Rasulullah SAW, la yunsibuhu illa iyyah. Dan tidak ada niat yang lain terbesit dalam jiwanya kecuali untuk pelaksanaan sholat itu. Bukan karena ingin bertemu temannya, bukan karena janjian dengan temannya, bukan karena ada urusan bisnis, enggak. Sama sekali dari rumah menuju masjid pengen sholat duha. Dan sekali-kali boleh ini kita lakukan. Apalagi sekali lagi tadi ada tujuan yang lain seperti kajian dan seterusnya. Artinya memang ibadah yang akan dia lakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Fa ajruhu ka ajril mu'tamir. Maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala umroh. Sekarang biaya umroh yang paling murah berapa? Biaya umroh yang paling murah berapa sekarang? 25 juta, 26 juta, sampai 30 juta. Ini yang paling murah udah ini, 30 juta. Baru kemudian seorang itu bisa mendapatkan pahala umroh. Tapi ada cara yang lain untuk bisa mendapatkan pahala umroh ini, ada. Sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW tadi, keluar dari rumah sengaja untuk meniatkan beribadah kepada Allah, terkhusus salat duha, maka dia akan mendapatkan pahala seperti pahala ibadah orang yang berumrah. Ini keutamaan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala di waktu di mana manusia sedang disibukkan dengan urusan dunia. Tapi ada 1-2 dari kaum muslimin, hamba Allah Subhanahu wa taala malah bisa menyempatkan sesaat waktunya di sela-sela kesibukannya untuk beribadah kepada Allah. Habis dia salat duha, masih sempat untuk membaca 1 ayat, 2 ayat dari Al-Quran. Gak usah banyak-banyak sampai 1 juz dia duduk membaca Al-Quran. Gak usah banyak-banyak. Sempatkan 2 menit, 3 menit, dapat dia 3 ayat, pulang. Itu lebih baik jika dia pulang membawa 3 ekor onta. Ini motivasi yang luar biasa dari Rasul sallallahu alaihi wasallam agar kaum muslimin selalu berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, di antaranya dengan membaca Al-Qur'an. Baik, dalam hadis yang lain, keutamaan yang lainnya yaitu hadis yang diriwayatkan oleh Abu Daud. Hadis ini dinilai sahih oleh Al-Imam Al-Albani rahimahullahu taala sampai kepada sahabat Nabi bernama Abu Hurairah. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillaha fihi kanat alaihi minallahi tiratun." Kata Nabi SAW, barang siapa yang duduk di suatu forum lam yadhkurillah fihi, tapi tidak ada zikir kepada Allah di situ. Hati-hati nih yang suka nongkrong, yang suka duduk. Tak usah lama-lama, enggak usah sampai 2 jam, 3 jam. Andai kata dia duduk di forum itu cuma 30 menit, apalagi lebih daripada itu. Cuma 15 menit dia duduk di forum itu. Tapi di forum dia duduk itu lam yadhkurillaha fihi. Tidak ada sedikit pun zikir kepada Allah. Tidak dimulai dengan pujian kepada Allah. Makanya dalam urusan apapun ketika kita berada di suatu forum, jangan mulai pembicaraan kecuali dibuka dulu dengan memuji Allah. Walaupun yang kita bicarakan itu urusan dunia. Urusan dunia yang kita bicarakan ini. Kita bermusyawarah misalnya, kumpul nih warga-warga, nggak apa-apa kita buka dulu dengan memuji kepada Allah. Alhamdulillah,
kemudian berselawat kepada Nabi, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Bisa jadi duduknya kita nanti itu akan menghabiskan waktu setengah jam. Belum selesai pembahasannya, maka kita tambah lagi setengah jam, 1 jam duduk di situ. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi." Siapa orang yang duduk di suatu tempat, di suatu forum yang tidak ada zikir kepada Allah di dalamnya, kanat alaihi minallahi tiratun, maka dia tidak akan mendapatkan dari Allah kecuali tiratun. Tiratun itu kekurangan. Tidak ada sesuatu apapun yang akan dia dapatkan. Dia akan rugi. Habis waktunya, tapi dia tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga kata Rasulullah, "Wa man ittaja'a matja'an lam yadhkurillah fihi, kanat alaihi minallahi taratun." Dan siapa orang yang berbaring di tempat peristirahatannya, di kasur, di malam hari dia pengen tidur, istirahat malam, tapi dia di saat berbaring itu tidak berzikir kepada Allah, maka tidurnya itu tidak bernilai apapun. Kosong dari mengingat Allah Subhanahu wa taala, maka dia akan kosong pula mendapatkan kebaikan demi kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Qiratun ini adalah naqsun. Ada kekurangan dalam aktivitas yang dia lakukan itu. Tidak ada keberkahan dari tidur yang dia lakukan. Tidak ada keberkahan dari perkumpulan-perkumpulan yang dia sudah menghabiskan sekian menit, namun tidak ada nilai pahala sedikit pun di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, hadis yang berikutnya yang agak mirip atau senada dengan hadis yang sebelumnya tadi. Rasul SAW mengatakan, "Man jalasa qaumun ma jalasa qaumun majlisan lam yadhkuru Allah fihi." Tidaklah suatu kaum duduk di suatu majlis, di suatu forum yang mereka ini tidak berzikir kepada Allah, walam yusallu ala nabiyihim, dan mereka tidak berselawat kepada nabi mereka, illa kana alaihim tiratun, kecuali mereka akan mendapatkan tirah. Tirah itu kekurangan. Kurang apa? Dalam segala hal. Allah kurangi keberkahan dari usaha, dari rencananya, dari hartanya, dari keluarganya, dari umurnya yang paling penting. Umurnya berkurang. Sejam dia duduk situ berarti berkurang 1 jam umurnya. Tapi dia tidak mendapatkan apa-apa. Apalagi dia sampai 2 jam duduk di situ, 3 jam. Berkurang umurnya sekitar 3 jam duduk di situ, tapi tidak mendapatkan apapun dari Allah Subhanahu wa taala. Karena duduknya tidak dimulai dengan berzikir kepada Allah dan berselawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Dan apabila Allah berkehendak, Allah akan azab mereka. Dan apabila Allah berkehendak, Allah ampunkan mereka. Maksudnya potongan hadis terakhir ini, apalagi 2-3 jam itu dia duduk di sana, habiskan waktu, malah diisi dengan hal-hal yang dimurkai oleh Allah. Dia menceritakan aib orang lain, dia menceritakan tentang hal-hal yang mendatangkan dosa. Berarti orang yang seperti ini akan dikembalikan kepada Allah. Jika Allah berkehendak untuk mengazabnya, Allah azab. Tapi jika Allah ingin mengampuninya, maka Allah akan ampunkan dosanya. Baik, hadis terakhir dari keutamaan zikir ini disebutkan oleh penulisnya. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud sampai kepada Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ma min qaumin yakumun min majlisin la yadhkuruna Allah fihi illa qamu an misli jifati himar wa kana lahum hasrah." Kata Nabi SAW, tidaklah sekelompok kaum mereka berdiri dari forumnya. Berarti ini udah habis nih, udah selesai nih pembicaraan di majelis itu. Mereka mau berdiri, mau meninggalkannya. Tapi di saat mereka duduk itu, la yadhkurunallaha fihi, tidak ada zikir pun sedikit pun tidak ada zikir kepada Allah. Illa qamu an misli jifani himar. Mereka berdiri seakan-akan mereka itu berdiri dari tempat duduk di mana di situ ada kotoran-kotoran himar. Kotoran-kotoran keledai. Coba bayangkan ketika kita duduk, sudah lama kita duduk, semenit atau mungkin 10 menit, ketika kita bangun dari tempat duduk itu, kita lihat ke bawah ternyata ada kotoran di situ. Kira-kira kita merasa rugi atau tidak? Merasa rugi. Waduh, ada kotoran di sini.
Kita lihat celana kita, nempel tuh kotoran di situ. Kita akan bersihkan. Kita akan merasa rugi karena kita duduk di situ tadi. Makanya kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Wa kana lahum hasarah." Maka orang-orang seperti ini mereka akan merasa rugi dengan duduknya, dengan menghabiskan waktu bersama mereka-mereka ini yang tidak ada zikir di dalamnya. Oleh karena itu kami nasihati, siapapun di antara kita, apapun urusannya, apalagi dalam perkara-perkara agama yang dia bahas, maka buka majelis itu dengan pujian kepada Allah, dengan salawat kepada Nabi, dan dianjurkan ditutup dengan kafarah majelis. Kafarah ini adalah penggugur dari majelis yang barangkali tidak hanya pembicaraan-pembicaraan yang baik kita ceritakan di situ, tapi di majelis itu bisa jadi ada pembicaraan-pembicaraan yang mendatangkan dosa. Bisa jadi dosa di antara kita nih, yang duduk bersama tadi 10 orang di situ, 15 orang. Bisa jadi antara satu dengan yang lainnya saling membawa dosa. Makanya digugurkan dosa-dosa tersebut dengan membaca kafarah majelis tadi. Nah, inilah majelis-majelis yang akan mendatangkan keberkahan karena di dalamnya ada zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita akan masuk pada zikir yang pertama di dalam kitab ini. Zikir yang pertama yang akan kita bahas adalah azkarul istiqaz minan naum. Azkarul istiqadhi minan naum. Yaitu zikir-zikir yang terkait dengan bangunnya seseorang dari tidur. Jadi kita mulai dari bangun tidur. Kitab ini tidak dimulai dengan tidur dulu, tapi dimulai dari bangun tidur. Jadi kalau punya kitabnya, dia kecil kitabnya, bisa masuk saku. Kecil sebenarnya kitabnya itu, tapi di dalamnya doa-doa dari Al-Quran dan dari hadis-hadis Nabi SAW. Baik, di sini ada 4 jenis atau 4 macam doa yang dibacakan bagi mereka-mereka yang terbangun dari tidur. Tapi doa yang biasa kita sering baca habis bangun tidur apa? Apa biasanya? Habis bangun tidur kita baca apa? Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Ada di antara kita yang semalam atau tadi subuh, sebelum menjelang subuh lah, terbangun lupa dia baca doa. Ada? Udah, gak usah angkat tangan, Ada. Kenapa ada? Karena terkadang doa yang mengandung kemuliaan yang begitu besar ini tidak akan mudah untuk diamalkan. Ada musuh-musuh di sana. Gimana nih caranya mereka-mereka ini terlupakan untuk mendapatkan kebaikan di saat mereka bangun dari tidur. Karena setan tidak akan rela, nggak akan ridho setan membiarkan seorang muslim bangun dalam kondisi dia membuka lembaran pertama untuk hari ini dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya mengamalkan doa habis tidur ini tidak mudah. Jangan menganggap ini adalah perkara yang mudah, walaupun pendek dan sudah kita hafal sejak kecil ini doa. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Sudah kita hafal dari sejak kecil kita. Tapi coba kita tanyakan pada diri kita sendiri, mudah atau tidak mudah ini untuk mengamalkannya? Berat, apalagi di zaman sekarang. Ketika kita terbangun dari tidur, tersentak, kemudian duduk, yang pertama sekali yang akan kita cari, mana HP? Setelah buka HP, buka langsung pesan. Sudah selesai pesan, oh tidak ada terlalu yang penting yang harus dijawab. Cari informasi, berita apa yang terupdate pagi ini. Kadang kan itu yang kita lakukan. Saya tidak mengatakan bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Saya menceritakan diri saya sendiri. Dan mungkin kita semua. Ini hanya bab saling mengingatkan di antara kita. Duduknya kita semua di sini hanya untuk saling mengingatkan. Di mana kita terlalu banyak dilalaikan oleh urusan dunia. Ditambah lagi urusan-urusan yang di sana terdapat musuh yang besar yang melalaikan kita, yaitu adalah setan. Makanya ini doa ketika dibacakan, maka
seakan-akan seorang hamba tersebut membuka harinya, karena kan seorang itu mulai lagi dicatat oleh malaikat, apakah kebaikan ataupun keburukan itu dimulai dari bangun tidurnya. Adapun tidurnya, dia tidak dibebani oleh syariat. Syariat tidak akan dibebankan kepada orang yang tidur. Maka apabila kalau ada orang yang tidur melakukan pelanggaran syariat, dia tidak berdosa. Karena Rasul SAW mengatakan, rufi'a aqlam an ummati. Pena itu diangkat dari umatku. Artinya umat itu tidak akan dicatat kebaikan atau keburukan bagi dia di saat dia sedang tidur. Karena dia sudah terangkat pena darinya. Jadi kalau ada orang tidur misalnya mukul orang, dia tidur tapi mukul orang, dia berdosa atau tidak? Pernah melihat ada orang tidur tapi mukul di sebelahnya, dia tinju orang sebelahnya? Pernah. Saya punya ada teman dulu waktu SMA, kami tidurlah berdua kiri kanan. Saya lagi tidur enak, kaget dipukul sama dia begitu kencangnya, gini, terbangun, saya lihat dia tidur. Nggak mungkin dia mau ngerjain saya, karena memang kami itu tidak pernah bercanda, apalagi bercanda di saat tidur seperti ini. Saya lihat dia tertidur lelap. Saya bangunin, kamu kenapa? Hah, emang kenapa? Kaget dia, ternyata dia mimpi. Mimpi mungkin ada sesuatu yang mendatangi dia, seakan-akan dia mukul, tapi yang dipukulnya saya yang di sebelahnya. Nah, orang yang seperti ini, dia mukul, tapi dia tidak terhitung dosa di sana. Nah, kapan dia terhitung lagi? Kapan dia dibebani syariat? Tatkala dia terbangun dari tidurnya itu. Dan setan tidak akan mungkin membiarkan dengan mudah seseorang itu membuka harinya dengan kebaikan-kebaikan. Makanya ini doa jangan sampai lupa untuk kita amalkan di setiap kita bangun tidur. Yaitu zikir yang pertama yang hendaknya kita ingat adalah membaca pujian kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah menghidupkan kita kembali setelah kita dimatikan. Apa pelajaran yang bisa kita ambil juga dari potongan doa ini? Bahwa sesungguhnya dengan terbangunnya kita ingat bahwa kelak kita juga akan dibangunkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari mati kita. Makanya hadis ini atau zikir ini Rasul sallallahu alaihi wasallam menggunakan kalimat terbangun itu adalah hidup kembali setelah kita mati. Artinya Rasul SAW mempermisalkan, menggambarkan tidur itu ibarat mati. Maka kita harus mengambil pelajaran di sini. Dan dengan begitu kita akan selalu ingat kepada kematian. Coba kalau kita bayangkan kalau ada orang yang hidup di dunia ini setahun, 2 tahun, udah 30 tahun umurnya, 40 tahun umurnya. Dia nggak pernah baca doa ini setelah bangun tidur. Dipastikan orang ini tidak akan pernah ingat kepada mati. Dipastikan dia sudah hidup 40 tahun lamanya di dunia ini, tapi selama dia hidup 40 tahun, bangun tidur, bangun tidur, bangun tidur. Udah kayak, mohon maaf, hewan. Hewan kan bangun tidur sama kerjaannya. Tapi tidak berzikir kepada Allah. Masih mending hewan. Hewan itu mereka bertasbih, berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hewan, mereka bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini ada manusia yang lebih baik, yang lebih sempurna penciptaannya dari hewan, tapi tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dipastikan orang seperti ini tidak akan ingat kepada kematian. Yang dia ingat dunia, capek istirahat, bangun kerja, capek dari kerja tidur lagi. Setelah selesai, hilang rasa capeknya dari tidurnya, bangun dunia lagi. Gak akan ingat kepada akhirat. Tapi seorang muslim, sesibuk apapun aktivitas dunianya, secapek apapun dari aktivitas dunia yang dia kerjakan, dia tertidur, sebelum tidur dia akan berzikir kepada Allah, bangun tidur dia akan berzikir kepada Allah. Makanya sebelum tidur, ini kita sedikit, sebenarnya ini belum pembahasan kita. Sebelum tidur kita baca, Bismika Allahumma ahya wa amut. Aku menyebut namamu ya Allah. Bismika Allahumma. Aku menyebut namamu ya Allah. Ahya. Aku ahya itu aku hidup.
wa amut, dan aku mati. Ahya di sini maksudnya aku hidup, aku terbangun. Wa amut, aku mati, aku tertidur. Sebelum tidur kita diingatkan lagi oleh Rasulullah SAW, mati. Kenapa? Bisa jadi ketika kita tertidur di malam itu, paginya gak terbangun lagi. Bisa atau tidak? Ada kemungkinan atau tidak? Ada kemungkinan. Tidak menutup kemungkinan di antara kita yang terlelap tidur sehabis istirahatnya, misalnya dari pekerjaannya jam 8, jam 9 selesai, dia istirahat dari pekerjaannya. Dia mau rebahan. Jam 9, jam 10, jam 11. Yang biasa dia bangun jam 3, jam 4, ternyata jam 5 dilihat sama istrinya belum bangun. Jam 6 belum bangun. Jam 7 sampai pagi, ternyata tidak ada nyawanya lagi. Bisa. Disinilah kenapa kita mengawali tidur kita dengan berzikir. Andai kata itu adalah malam terakhir bagi kita, ini masih mending. Akhir hayat yang ditutup dengan zikir sebelum tidurnya. Tapi ketika Allah SWT ternyata kembalikan ruh itu kepada kita di pagi harinya, sebelum waktu subuh, dikembalikan lagi oleh Allah ruh itu. Maka kita muji Allah SWT dengan ucapan Alhamdulillah. Segala puji bagimu ya Allah. Ahyana, telah membangunkan kami, telah menghidupkan kami. Ba'dama amatana, setelah engkau matikan ya Allah, setelah engkau tidurkan kami. Wa ilaihin nusyur. Lihat, di akhir daripada doa itu, wa ilaihin nusyur, dan kepadamulah kami akan dibangkitkan. Kita diingatkan lagi oleh Rasulullah. Ini permisalan loh, bahwa tidur itu mati kecil. Nanti kalian akan menghadapi mati yang besar. Kalian terbangun dari tidur itu kehidupan yang kecil bagi kalian. Ingat, kalian nanti akan dihidupkan kembali oleh Allah di padang mahsyar. Dan itu adalah kehidupan yang besar. Yang sudah tidak ada kematian lagi. Kalau sekarang, yang sekarang kita rasakan ini, kita sadar sekarang ini, datang bisa ke masjid, ini kita hidup nih. Hidup kembali. Tapi dalam kehidupan kecil, skala kecil, yang kita tidak tahu berapa waktu lagi kita akan hidup. Jadi kita diberikan kehidupan oleh Allah, tapi hanya kecil kehidupan itu. Ingat, nanti akan dimatikan oleh Allah dalam kematian yang besar. Apa itu? Kematian yang ruh kita dipisahkan dari nyawa. Sampai kapan? Sampai hari kiamat ditegakkan. Itu mati besar namanya. Berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun, beribu-ribu tahun. Wallahu a'lam bishawab. Kita tidak tahu kapan dunia ini akan dihancurkan, kemudian semua orang dimatikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu berapa tahun lagi jumlah dunia ini. Kita tidak tahu. Maka ketika selesai nanti dunia ini diporak-porandakan, hancur, kiamat terjadi, maka kembali Allah hidupkan lagi manusia itu. Itulah kehidupan yang besar. Makanya kita ingat wa ilaihin nusyur. Hanya kepada Allah lah, kepadamu ya Allah, kami akan dikumpulkan. Ini supaya kita ingat nih, baru saja kita mendapatkan kenikmatan hidup lagi, diberikan izin oleh Allah hidup di dunia ini. Jangan lupa bersyukur dan ingat, nanti kita akan dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik para hadirin dan hadirat melakukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Imam Muslim dari dua jalur. Dari jalur Imam Bukhari diriwayatkan oleh sahabat Nabi bernama Hudzaifah bin Al-Yaman. Dari jalur Muslim, Imam Muslim diriwayatkan oleh Al-Barra bin Azib. Keistimewaan dari kitab ini, beliau menyebutkan biografi singkat tentang sahabat-sahabat Nabi SAW. Singkat. Seperti Hudzaifah bin Yaman. Siapa Hudzaifah bin Yaman? Hudzaifah bin Yaman itu adalah sahabat Nabi SAW. Hudzaifah sahabat Nabi, Al-Yaman ini juga sahabat Nabi. Jadi anak sama ayah masuk Islam di zaman Nabi SAW. Maka dua sahabat ini disebut dengan sahabat. Maka dua nama ini Hudzaifah dan ayahnya Yaman, maka disebut dengan dua sahabat Nabi SAW. Hudzaifah ini juga diberi gelar oleh para sahabat Nabi SAW. Diberi gelar Hudzaifah ini dengan sahabat rahasia Nabi SAW. Karena beberapa rahasia itu Nabi hanya bisikkan kepada Hudzaifah ini.
Makanya ketika Umar bin Khattab pernah tahu bahwa Rasul SAW membisikkan beberapa nama-nama orang munafik, dan itu tidak dibocorkan oleh Hudzaifah karena ini adalah rahasia dari Rasulullah. Disebut oleh Rasul, fulan munafik. Umar ketika itu melihat dan tahu bahwa Rasul membisikkan beberapa nama orang munafik. Umar bertanya kepada Hudzaifah, apakah saya termasuk dalam nama-nama orang munafik itu? Ini keutamaan Hudzaifah radhiyallahu taala anhuma, bahwa beliau inilah sahabat rahasianya Rasul sallallahu alaihi wasallam. Lalu kemudian di zaman Umar bin Khattab, Hudzaifah ini diangkat menjadi waliul amr, yaitu gubernur di satu daerah yang bernama Madain. Karena di zaman Umar bin Khattab kekuasaan Umar itu meluas, melebar. Karena beberapa ekspansi yang dilakukan oleh Umar, beberapa negara ditaklukkan oleh Umar, lalu kemudian di situ diletakkanlah pemimpin-pemimpin oleh Umar bin Khattab. Di antara yang menjadi pemimpin adalah Hudzaifah ini di masa Umar. Lalu kemudian berpindah kepada Utsman. Disinilah Hudzaifah meninggal dunia, yaitu tidak berapa lama meninggalnya Utsman. Utsman meninggal karena terbunuh oleh orang-orang Khawarij yang mengepung rumahnya. Dan 40 hari setelah Utsman meninggal, Hudzaifah pun meninggal. Jadi Hudzaifah ini sahabat Nabi SAW meninggal di masa Utsman bin Affan. Tidak berapa lama Utsman meninggal dunia. Kemudian dari jalur yang kedua, yaitu hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim, tapi dari sahabat yang berbeda, yaitu Al-Barra bin Azib. Al-Barra bin Azib ini juga termasuk sahabat Nabi SAW. Dia dan bapaknya termasuk sahabat juga. Jadi ini yang perlu kita ketahui tentang sedikit saja. Tidak terlalu banyak kita perlu bahas sahabat-sahabat Nabi SAW. Sedikit, tapi ini perlu untuk mengenal sahabat-sahabat Nabi SAW. Makanya buku ini sangat bagus sekali. Setiap ada hadis, doanya, siapa sahabatnya, lalu diperkenalkan siapa sahabat tersebut. Karena sekarang ini kita kurang mengenal para sahabat-sahabat Nabi. Jangankan apalagi anak-anak setelah kita ini, generasi setelah kita. Nggak ada yang kenal dengan sahabat-sahabat Nabi SAW. Mereka tidak kenal dengan Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Mereka kalau ditanya, itu Utsman bin Affan, khalifah yang keberapa? Bingung mereka. Tapi coba kalau ditanya, Ronaldo, Messi, siapa lagi? Siapa lagi pemain-pemain bola yang terkenal? Antum nggak kenal juga? Masya Allah. Ya udahlah kalau nggak kenal. Baik. Yang hal-hal seperti ini menjadi idola mereka. Kasihan kita pada anak-anak cucu kita ini. Nah inilah tugas kita memperkenalkan sahabat-sahabat Nabi. Minimal mereka mendengarkan Hudzaifah bin Al-Yaman. Mereka tahu. Kemudian Al-Barra bin Azib. Kita mendengar Al-Barra bin Azib, Al-Barra anaknya, Azib ayahnya. Mereka berdua ini sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal sampai sebatas itu tuh wawasan kita terhadap sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Minimal kita tidak asik lagi mendengar nama-nama mereka ini. Al-Barra langsung, oh ini sahabat Nabi nih. Jadi kita sudah mengenal sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kadang anak-anak cucu kita ini sudah salah dalam mengidolakan sosok, karena mereka tidak tahu siapa yang harus mereka idolakan. Saking idolahnya mereka, ngefansnya kepada salah satu pemain bola, itu baju dipakai dibawa ke masjid sholat. Bayangkan, saya risih sekali tuh melihat ada orang yang berpakaian, misalnya pemain bola A, kita tahu pemain bola ini kafir loh, itu dipakai, itu bajunya dipakai, dibawa ke masjid sholat dia. Di saf pertama, di saf kedua, kita berada di belakangnya. Ini ada apa dengan anak-anak seperti ini? Dengan bangganya dia menggunakan pakaian tersebut. Kalaulah memang dia memakai pakaian itu karena barusan saja olahraga dan sudah terbeli pakaian itu sayang untuk dibuang misalnya, silakan pakai. Tapi jangan digunakan untuk ke masjid. Gunakan pakaian-pakaian yang rapi, yang bagus, yang biasa kita gunakan untuk ke masjid. Jangan pakai kaos, apalagi kaosnya tertulis besar di belakang itu adalah nama orang-orang kafir.
Ini sebaiknya dihindari. Kalau kita lihat anak-anak kita yang seperti ini, kita harus nasihati. Nah, pakai pakaian sholat yang benar. Jangan pakai pakaian kayak gini. Ganti pakaiannya. Nasihatkan anak-anak kita. Nah, oleh karena itu, kitab ini memperkenalkan kepada kita perawi-perawi dari sahabat-sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan sampai sahabat ini berapa dia meriwayatkan hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Seperti Al-Barra' bin Azib. Al-Barra' bin Azib ini sahabat Nabi SAW yang ikut berperang bersama Nabi sampai 15 kali ikut peperangan bersama Nabi. Bahkan diceritakan juga di sini beliau ini meriwayatkan hadis dari Nabi SAW sebanyak 305 hadis. Al-Barra' bin Azib, makanya kita tidak asing lagi mendengarkan ini. Dari Al-Barra' bin Azib, dari Al-Barra' bin Azib. Karena beliau ini meriwayatkan 305 hadis dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Beliau diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala pada tahun 72 Hijriah dan kira-kira usia beliau adalah ya sekitar 82-83 tahun. Tidak disebutkan secara pasti, ada yang mengatakan 85 tahun. Tapi di kisaran angka kepala 9 atau kepala 8 usia beliau. Baik para hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kita masuk pada zikir yang kedua. Zikir yang kedua. Jadi selain kita membaca Alhamdulillah alladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur, ada zikir yang lain. Zikir yang kedua yang dibacakan di saat bangun dari tidur adalah La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah rabbi firli. Sudah hafal? Sudah hafal. Sekali lagi kita ulang. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Wala haula wala quwwata illa billah. Kemudian ditutup dengan Rabbil firli. Baik, sudah hafal insyaallah. Karena zikir ini sudah tidak asing lagi. Rasul sallallahu alaihi wasallam menganjurkan untuk membaca ini setelah kita bangun tidur. Jadi kita baca versi yang ini. Kalau digabungkan semuanya bagus lagi. Alhamdulillahilladzi ahyana. Lalu kemudian kita baca zikir ini. Tidak banyak ini. Habis 1 menit untuk baca ini. Habis waktu kita 1 menit. Nggak nyampe. Cobalah hitung. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billah rabbighfirli. Dalam hadis yang lain kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, man ta'ara minal lail, siapa orang yang ta'ara itu terbangun dari tidurnya di malam hari, summa qala, lalu kemudian dia mengucapkan doa yang tadi, la ilaha illallah sampai seterusnya, kemudian dia ucapkan di akhirnya Allahumma firli. Kalau riwayat pertama tadi kan Rabbi firli. Kalau ini dia ucapkan Allahumma firli. Au da'a, atau dia berdoa dengan doa yang lainnya. Ustujibalahu, maka doanya akan dikabulkan. Lalu kemudian fa in tawaddaa, jika sehabis dia membaca doa ini, dia berwudu. Wasallah, lalu kemudian dia salat malam, kubilat salatuhu, maka salatnya diterima. Makanya sehabis terbangun jangan lupa zikir. Sehabis zikir langsung berwudu. Sehabis berwudu langsung salat. Karena 3 perkara inilah yang akan membuka kunci yang sudah digembok begitu rapat oleh setan pada diri kita. Ingat dalam satu hadis Nabi SAW mengatakan bahwa setiap orang yang tidur itu, ini kepalanya, tengkuknya ini diikat, digembok oleh setan dengan 3 ikatan. Dan ini 3 ikatan tidak akan terbuka. Bahkan setan akan mengatakan kepada setiap orang yang tertidur, apalagi kaum muslimin, terutama kaum muslimin yang terbangun sebelum subuh. Setan akan mengatakan, lanjutkan aja tidurnya, masih lama.
Nah, maka kadang-kadang ini kita alami atau tidak ini? Pernah ngalami atau tidak? Enggak pernah tuh. Masya Allah. Sering. Ini kita udah bikin alarm loh nih. Kita bikin alarm, aduh ini capek banget nih tidurnya tengah malam. Udahlah, saya mau bangun setengah jam sebelum subuh. Udah kita bikin alarm. Terdengar tuh alarm, tapi karena bisikan setan tadi mengatakan, udah lanjut aja tidur. Masih panjang setengah jam itu kalau dimanfaatkan untuk tidur, Masya Allah. Nanti 5 menit aja, 6 menit sebelum azan baru nanti dibangunkan. Oh tidur lagi, ternyata terlewatkan subuhnya. Kenapa? Karena 3 ikatan setan yang begitu kuat tadi belum terbuka. Bagaimana cara seorang muslim untuk membuka 3 gembok ikatan setan tadi? Yang pertama, dia bangun, jangan lupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia cuma sekedar bangun begini, lalu kemudian dia tidak berzikir kepada Allah, kemungkinan besar dia akan tarik lagi selimutnya. Kemungkinan besar. Bangun, tapi dia tidak zikir kepada Allah, bisa jadi dia akan tidur lagi. Bangun, lalu kemudian berzikir kepada Allah, tapi tidak langsung berwudu, masih kemungkinan untuk tidur lagi atau tidak? Bangun nih, setengah jam lagi sebelum subuh. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa ilaihin nusyur. Ada kemungkinan tidur lagi atau tidak? Ada, karena masih ada 2 ikatan setan yang belum terbuka. Dan bagaimana untuk membuka yang kedua? Dia langsung berwudu. Kalau dia perlu mandi, habis mandi dia berwudu. Maka terbukalah 2 ikatan setan. Makanya kadang-kadang kita sering mengalami itu. Habis bangun baca doa, kemudian kita ke toilet cuma buang air doang. Buang air, habis buang air dari toilet kita balik lagi. Kita ngapain? Lanjutkan tidur apa beraktivitas? Kadang melanjutkan tidur lagi. Karena 2 ikatan setan masih terikat begitu kencang pada diri kita. Dan terbukalah ikatan kedua dengan berwudu. Dan ini belum menjamin seseorang itu akan terlepas dari ikatan yang ketiga. Kecuali dia akan melanjutkan dengan sholatnya. Entahkah itu sholat malamnya, entahkah itu sholat witirnya. Baik, para hadirin dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Zikir ini mengajarkan kepada kita agar kita betul-betul bersungguh-sungguh kepada Allah. Bersungguh Allah Subhanahu wa taala di saat kita terbangun. Ketika seseorang terbangun lalu kemudian berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan berikan taufik kepadanya untuk berzikir dalam setiap keadaannya. Jadi kalau ada orang terbangun kemudian berzikir kepada Allah, untuk kesempatan-kesempatan berikutnya dipastikan Allah akan berikan dia taufik untuk bisa berzikir selanjutnya. Tapi kalau ada orang yang bangun dari tidurnya tidak berzikir kepada Allah, berat bagi dia untuk berzikir pada kesempatan-kesempatan yang berikutnya. Makanya berat bagi dia untuk melangkahkan kaki ke masjid, berat bagi dia untuk melaksanakan sholat. Ini kan zikir-zikir semua ini. Apalagi dia melanjutkan dengan zikir paginya, apalagi dia melanjutkan dengan sholat duhanya, apalagi dia lanjutkan lagi dengan sholat zuhurnya nanti. Sulit bagi dia untuk mengingat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan-kesempatan berikutnya jika di waktu bangun tidur dia tidak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara yang bisa diambil pelajaran daripada hadis yang dijelaskan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam ini adalah seseorang yang terbangun dari tidur lalu kemudian dia berusaha untuk berzikir, maka Allah akan berikan taufik baginya untuk terus membasahi lisannya dengan berzikir kepada Allah di kesempatan-kesempatan yang lainnya. Keluar rumah dia baca zikir, masuk rumah dia baca zikir, masuk toilet dia baca zikir, keluar baca zikir. Dia akan terus ingat kepada Allah karena dia membuka harinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang bisa kita ambil dari potongan doa ini atau hadis atau zikir ini, isyarat pentingnya mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Karena banyak orang yang bertauhid kepada Allah di pagi hari, dia kafir di sore hari. Ada hadis Nabi SAW. Dia bertauhid di sore hari, di pagi hari dia kafir. Makanya di sini kita bangun tidur, yang pertama sekali yang kita baca adalah kalimat tauhid.
La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu. Apa hikmahnya? Supaya kita ingat untuk mentauhidkan Allah dan mudah-mudahan kita wafat di atas kalimat ini. Itulah pentingnya, jangan sampai doa yang kedua ini tertinggalkan, terluputkan dari lisan kita tatkala kita terbangun dari tidur. Kemudian yang ketiga, al-irsyadu ila isti'ana billah. Doa ini juga memberikan arahan kepada kita untuk selalu minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menyerahkan setiap urusan kita kepada Allah. Dengan kalimat la haula wala quwwata illa billah. Ini kalimat la haula wala quwwata illa billah ini tersirat makna yang begitu dahsyat pada diri seorang muslim. La haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada upaya kecuali dengan pertolongan dari Allah Subhanahu wa taala. Jangan mengira kita punya daya. Jangan mengira kita punya tenaga untuk bisa membukakan bola pelopak mata kita. Ini mata kita sekarang ini terbuka ini. Jangan mengira ini karena tenaga kita yang kuat sehingga kita bisa membuka pelopak mata kita ini. Jangan mengira kita memiliki kekuatan untuk bisa terhindar dari mara bahaya. Ketika kita keluar rumah, itu setiap bahaya akan mengintai kita. Dari berbagai macam arah, kiri, kanan, depan, belakang. Jangan mengira ketika ada bahaya, lalu kemudian kita bisa menghindar. Itu karena dulu kita belajar silat. Karena kita belajar ilmu bela diri. Enggak. Di sini diingatkan oleh Allah, la haula wala quwwata illa billah. Jangan mengira bahwa ketika kita terbangun, kita berwudu, bersuci, kemudian kita keluar dari rumah menuju masjid, jangan mengira ini adalah karena daya, tenaga, upaya kita. Kita harus ingat ini. Makanya di antara zikir di pagi hari yang kita bacakan adalah ya hayyu ya qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ainin. Kita minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, jangan sampai engkau bebankan kepadaku satu urusan walaupun urusan itu hanya sekedar mengedipkan mata. Mengedipkan mata, ini urusan berat atau tidak berat? Coba antum kedipkan mata gini. Susah atau tidak susah? Mudah kan ya? Urusan semudah ini saja kita selalu minta pertolongan kepada Allah. Apalagi urusan dunia yang sekian jam akan kita selesaikan. Maka kita perlu meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan la haula wala quwwata illa billah. Keluar rumah. Bismillah tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billah. Minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala dan sandarkan setiap urusan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucapkan doa atau zikir ini. Makanya ketika kita terbangun dari tidur, kita sadar kita ini bukan siapa-siapa. Kita nggak punya daya, kita tidak punya upaya, kita tidak punya tenaga. Tidak ada kekuatan kita untuk bisa menyelesaikan setiap urusan demi urusan yang nantinya di siang hari yang kita lakukan. Nih ketika selesai nih kita kajian, kita mau pulang nih. Nggak ada yang bisa memastikan kita masih berdaya, kita masih bertenaga untuk bisa mengendarai motor kita. Bisa jadi setengah jalan keluar dari gerbang, jatuh. Ternyata ada pembuluh darah yang pecah. Stroke ringan misalnya begitu. Tapi tetap saja ini bagian daripada bukti, contoh, nyata dan jelas bahwa kita ini tidak ada daya. Barusan kita bisa melangkahkan kaki kok ke masjid gitu. Barusan saja kita sudah bisa mengendarai motor tuh, jalan beberapa kilometer. Kok bisa jatuh? Ini bukti bahwa kita tidak punya daya. Jadi jangan sombong dengan masa muda yang umur kita masih muda sekarang, kita masih sehat nih. Jangan merasa sombong. Oleh karena itu diingatkan oleh Rasul SAW dengan zikir ini, baca zikir ini. Supaya mengingatkan kepada kita bahwa saat ini kita masih bertenaga, kita masih sehat. Ini semuanya pertolongan dari Allah. Illa billah. Ingat kalimat illa billah. Semua yang kita lakukan saat ini semuanya karena pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Baik, pengarang dari kitab ini mengatakan
walau tasawwaka ba'da qawli hadha dzikr kana afdal li qawli Ibnu Umar. Andai kata seseorang itu membaca zikir ini setelah dia bersiwak. Jadi dianjurkan untuk membaca zikir ini setelah dia sikat gigi. Berarti setelah dia berwudu, kemudian sikat gigi, berwudu, baca doa ini. Berarti doa yang pertama yang dibaca tadi, alhamdulillahilladzi ahyana ba'da ma amatana wa linusyur. Setelah dia selesai berwudu, kalau bisa disinilah dia menempatkan doa ini. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah, dan seterusnya. Sebagaimana ucapan Ibnu Umar, kana Rasul sallallahu alaihi wasallam la yata'ara minal laili illa ajra siwak ala fihi. Rasul sallallahu alaihi wasallam tidaklah terbangun dari tidurnya di malam hari kecuali dia menyiwak, menggesek-gesekkan siwaknya di gigi beliau di saat itu dengan membaca doa ini. Jadi kalau kita saat ini ya sikat gigi. Sehabis dari toilet kita sikat gigi, kita berwudu, baca doa yang kita maksud pada jenis yang kedua ini. Baik, doa jenis yang kedua ini diriwayatkan oleh sahabat Nabi SAW bernama Ubadah bin Samit. Ubadah bin Samit adalah sahabat Nabi SAW dari kalangan Ansor. Ini ikut dalam peperangan Badar, kemudian dia ikut dalam semua peperangan-peperangan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau ini termasuk salah satu dari 5 sahabat Nabi yang diizinkan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Qur'an. Ini tugas yang mulia ini. Diperintahkan oleh Rasulullah untuk mengumpulkan Al-Qur'an. 5 sahabat, salah satu dari 5 itu adalah Ubadah bin Al-Samit. Beliau meriwayatkan hadis Nabi sekitar 181 hadis. Tidak banyak, sekitar 181 hadis. Kemudian beliau meninggal dunia dan menutup usianya di usia 72 tahun. Demikian kajian yang singkat ini. Semoga menambah ilmu kita dan mudah-mudahan sedikit ilmu ini tentunya kita meminta taufik kepada Allah, mohon kepada Allah agar diberikan taufik agar bisa mengamalkannya dan selalu bisa ingat berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita termasuk dalam golongan orang-orang yang banyak berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian wa sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam ajmain. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.